Oke, judul firman Tuhan malam hari ini sudah siap? Forever grateful. Katakan dengan saya, forever grateful. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. It all starts with God. Di dalam hidup saudara dan saya, semuanya berawal dari Tuhan. It all starts with God. Setiap pemberian yang baik, hadiah yang sempurna datang dari surga. In our lives, it all starts with siapa? With God. Rasa syukur yang sejati berasal dari pengertian bahwa semuanya berawal dengan Tuhan. It all starts with God. Seburuk apapun masa lalu saudara, sadar atau tidak sadar, it all starts with God. God knows your past. Ada pemberian yang datang dalam paket yang baik, ada yang dalam paket yang menurut kita kurang baik. Kalau pakai tadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, ada hadiah yang sempurna, pemberian yang baik dan hadiah sempurna datangnya dari Tuhan. Tapi kadang-kadang menurut kita, menurut mata kita, menurut ukuran kita, ada pemberian atau hadiah yang datang dalam paket yang menurut kita tidak baik. Apapun itu saudara, menurut kita paket itu datangnya baik, ataupun paket itu enggak datang dengan baik, di mata Tuhan, yang pasti dia tidak akan mendatangkan kegelapan apapun. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan mendatangkan kegelapan apapun dalam hidup saudara. Lalu saudara bilang, Pak, mungkin Bapak nggak tahu seberapa kelamnya masa lalu saya. Iya, mungkin saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat mendatangkan kegelapan apapun dalam hidup saudara. Because it all starts with God. We cannot choose what we go through in life, but we can choose how we go through it. Saya nggak pilih kalau saya dulu masa lalu saya hampir ingin dibunuh oleh saya. Saya nggak pilih. Saya nggak bisa pilih apa yang saya perlu lalui dalam hidup. Tapi ini yang saya bisa pilih. Saya bisa pilih untuk membiarkan masa lalu saya mempersiapkan saya untuk masa depan saya. Atau saya memilih untuk membiarkan masa lalu saya mendominasi saya sampai hari ini. Sampai saya nggak bisa melihat pemberian yang baik dari Tuhan. The choice is yours. We cannot choose what we go through in life. But listen up. Kita bisa memilih bagaimana kita dapat melaluinya. Bilang sama sebelahmu, kamu bisa. Bilang sama sebelah yang lain, kamu makin malam makin wangi deh. Udah 5 kebaktian. Saudara, cara bagaimana kita melalui hal-hal yang terjadi dalam hidup, salah satunya bagaimananya yang kita pilih adalah ini, bersyukur. Bersyukur adalah salah satu pilihan yang kita bisa pilih, how we choose. We can choose how we go through in life. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Oleh karena itu bersyukur adalah keputusan dan bukan perasaan. Masalah itu pasti. Ucapan syukur itu pilihan. Tantangan itu pasti. Ucapan syukur itu pilihan. Waktu saudara dan saya memilih untuk bersyukur, ini yang terjadi. Kita lebih sadar akan apa yang kita miliki daripada apa yang belum atau tidak kita miliki saat ini. Saya ulangi. Waktu kita memilih untuk bersyukur, tiba-tiba sepertinya kita menjadi lebih aware, kita menjadi lebih sadar akan apa yang kita miliki sekarang daripada apa yang belum kita miliki hari ini. Yang setuju katakan setuju. Saudara, bedanya orang bersyukur dengan komplain lainnya. Orang yang komplain, dia membesar-besarkan apa yang dia tidak punya. Dia bandingkan realitanya dia dengan idealismenya dia. Makanya terjadi kekecewaan dan terjadilah komplain.
Orang yang bersyukur bukannya tidak tahu itu, dia tahu itu, tapi dia memilih untuk bersyukur. Karena dia tahu keadaannya hari ini tidak akan seperti ini selamanya. Belum punya bukan berarti tidak akan pernah punya. Yang jomblo katakan, I feel you. Langsung bangun semuanya. Ini poinnya kemana sih ini khotbah? Langsung pas ini I hit the right button. Alright, I feel you. I feel you man tadi kata situ. Enggak hanya apa dengan saudara dan saya bersyukur, tidak hanya kita lebih sadar dengan apa yang kita miliki, tapi kita juga lebih sadar dengan siapa yang kita miliki. Istri saudara, secerewet-cerewetnya dia, waktu saudara bersyukur, saudara lebih sadar bahwa secerewet-cerewetnya istri saya, istri Pak itu lebih cerewet lagi dari dia. Waktu istri saya bersyukur punya suami seperti saya, dia tiba-tiba sadar ada suami orang lain lebih gemuk. I love you too. Saudara, waktu kita memilih untuk bersyukur atas kesulitan dalam hidup, bukan membanding-bandingkannya, kita lebih bisa melihat dan percaya bahwa ada harapan di ujung jalan sana. Mazmur 118 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Semuanya kata sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, di terjemahan bahasa Batak pun terjemahannya katakan sebab Ia baik. Bukan dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan karena keadaanku baik, karena aku baik, karena keluargaku baik, apalagi karena suasana hatiku baik. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur memaksa fokus kita dari sadar diri kepada sadar akan Tuhan. Firman Tuhan gak bilang bersyukurlah kepada Tuhan karena masa lalu saya baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena papa saya sudah berubah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena keluargaku sudah pulih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Tahukah saudara, bersyukur mengkondisikan kita untuk fokus kepada kasih setia Tuhan, bukan masalah atau keadaan yang kita hadapi sekarang. Saya ulangi. Bersyukur mengkondisikan kita untuk fokus kepada kasih setia Tuhan, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan bukan mengkondisikan kita untuk memilih, untuk melihat realitanya kita hari ini. Oleh karena itu saya akan katakan kepada saudara, bersyukur di tengah ketidaknyamanan adalah ucapan syukur yang sejati. Being grateful amidst unpleasant circumstances is a true thanksgiving. Karena kalau bersyukur di tengah kenyamanan, kita nggak perlu Tuhan. Orang yang di luar Tuhan pun bisa melakukannya. Ya Pak ya? Bersyukur di tengah-tengah hubungan yang masih hancur. Di tengah-tengah pernikahan yang belum pulih. Di tengah-tengah pekerjaan yang tidak kunjung datang promosi. Di tengah-tengah bisnis dan usaha yang tidak kunjung naik omsetnya. Di tengah-tengah pelayanan yang tidak kunjung memberikan dampak sama orang lain. Kalau kita bisa melakukannya di tengah ketidaknyamanan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, itu baru namanya ucapan syukur yang sejati. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Semuanya katakan apapun juga. Tetapi nyatakanlah, katakan nyatakanlah dalam segala keinginan, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, semuanya bilang doa, dan permohonan dengan ucapan syukur. Semuanya bilang dengan. Sekali lagi, dengan. Saudara, ada beda antara berdoa dan meminta. Ada bedanya antara berdoa untuk meminta dan berdoa untuk bersyukur. Di sini dikatakan nyatakanlah dalam segala sesuatu keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, kata dengan ini seperti kayak packagingnya, kayak bungkusannya, dengan ucapan syukur.
Waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, kita berdoa seolah-olah kita sudah menerimanya. Halo? Terima kasih Tuhan untuk kesembuhanku yang sudah aku terima dalam nama Yesus. Tapi belum sembuh. Masih on the way. Halo? Terima kasih untuk jodoh yang Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Lalu kita nyanyi, Jesus, I am thirsty. Won't you come and give me. Itu lagu saya dulu. Tidak mungkin untuk khawatir dan bersyukur di saat yang bersamaan. Ini yang ayat ini katakan, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi bla 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 dengan ucapan syukur. Kata khawatir dan bersyukur nggak bisa dalam satu kalimat. Saudara harus pilih. Kalau kita khawatir pasti nggak bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur lambat tapi pasti kekhawatiran harus pergi. Dengan ucapan syukur. Semua katakan ucapan syukur. Ucapan syukur. Kata sebelum syukur apa saudara? Ucapan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya thanksgiving. Pemberian terima kasih. Giving thanks. Tapi saya suka terjemahan bahasa Indonesianya katakan ucapan syukur. Jadi rasa syukur saudara itu nggak cukup sampai bilang gini. You gotta say it. Harus ada ucapan dari mulut saudara sendiri. Itu baru ucapan syukur. Oleh karena itu saya katakan gini. Memilih untuk bersyukur dan tidak mengatakannya ibarat menerima kado tapi tidak membukanya. Saudara sudah tahu setiap janji yang Tuhan miliki. Saudara sudah tahu. But you never say it with your mouth. Choosing to be grateful and not expressing it is like accepting a gift and not opening it. Dan pilihannya di tangan saudara. Saudara gak bisa bilang, yang penting Tuhan tahu hatiku. Enggak. Tuhan bilang, you say it. Say it. Terima kasih Tuhan. Mungkin awalnya saudara gak bisa bilang dengan sepenuh hati saudara. Rasa khawatir masih menguasai saudara. Janganlah kamu khawatir, masih menguasai kita. Tapi lambat tapi pasti. Terima kasih Tuhan. Gak enak Tuhan. Gak enak hidup di keluarga yang papa mama setiap hari minta cerai. Gak enak Tuhan. But thank you. Terima kasih untuk keluargaku yang sudah kau pulihkan. Saudara ciptakan dunia saudara dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk pernikahanku yang dipulihkan oleh Tuhan. Keadaannya belum dipulihkan. But you say it anyway. Masalahnya rasa khawatir itu lebih gampang masuk ke dalam diri kita daripada kita memilih untuk bersyukur. Rasa khawatir gak diundang, dia datang sendiri. Rasa bersyukur saudara tunggu-tunggu, gak datang-datang. Karena itu pilihan. Halo? Kalau kita memilih untuk bersyukur, yang terjadi adalah ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan, semuanya katakan akan. Sekali lagi akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aku saudara, ucapan syukur membuat damai sejahtera Tuhan memerintah atas hati saudara. Ucapan syukur saudara membawa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hidup saudara. Enggak langsung, tapi lambat tapi pasti damai sejahtera Tuhan menjadi bagian saudara. Ucapan syukur menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Makanya ayat 7 tadi bilang katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur kita membuat hati dan pikiran ini align, selaras dengan realitanya Tuhan dan bukan realitanya kita. And the choice is yours. Kalau saudara memilih untuk komplain, berarti saudara memilih untuk menyelaraskan iman saudara dengan realita saudara. Tapi kalau saudara bersyukur, saudara memilih untuk menyelaraskan, align, menyepadankan realitanya Tuhan kepada realita saudara.
Ucapan syukur memaksa kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Memaksa. Ayat saya yang terakhir. Yang tidur boleh bangun. Filipi 1 ayat yang ke-6 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya. Katakan demikian. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Semuanya bilang sampai selesai. Pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saudara, kita bersyukur karena percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyempurnakan. Berarti kalau kita tidak memilih untuk tidak bersyukur, berarti kita khawatir. Yang Tuhan sudah mulai, jangan-jangan dia gak selesaikan nanti. Kita seperti meragukan karakter Tuhan. Yang katanya Alpha dan Omega, the author and the finisher of our faith. Kita meragukan karakter Tuhan waktu kita memilih untuk tidak bersyukur. Iya sih, dia udah kasih kerjaan sih. Iya sih, Tuhan udah izinkan gue menikah sih. Tapi bisa gak ya pernikahan gue pulih? Tuhan dari surga bilang, halo? Alpha, Omega, author, finisher. Aku yang memulai, aku yang menyelesaikannya. Kita bersyukur karena kita tahu seburuk apapun masa lalu kita, itu adalah persiapan untuk masa depan yang gilang gemilang. God wastes nothing. Tuhan tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Entah itu apakah saudara diperkosa oleh ayah saudara sendiri, apakah saudara pernah dizolimi oleh pacar saudara atau suami saudara, apapun namanya, whatever your circumstances. Ayat ini berkata, kalau kita tahu dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, dia akan menyempurnakannya. Dia akan membuat puzzle-puzzle yang masih bentuknya kepingan, satu demi satu dia hubungkan. Sehingga suatu hari nanti kita bilang, oh begini toh. Oh Tuhan izinkan begini toh, supaya saya begini toh, dan sebagainya. Kita bersyukur karena kita mau bertahan sampai kesudahannya. Gak ada yang amin. Kita bersyukur karena kita tahu ini awal, masih ada akhirnya di situ. Kalau belum sampai akhirnya, kalau Tuhan belum menyempurnakannya, I will not stop. Oleh karena itu, aku memilih untuk bersyukur. Karena aku tahu Tuhan yang sudah membantu aku memulai, dia akan membimbing aku, menuntun aku sampai pada kesudahannya. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Masa depan saudara cerah, penuh dengan kegemilangan. Saya akan tutup dengan ini. Seorang namanya Melody Beatty katakan demikian. Gratitude makes sense of our past. Bersyukur membuat kita lebih mengerti masa lalu kita. Brings peace for today. Membawa damai sejahtera Tuhan yang seperti tadi ayat firman Tuhan sudah katakan untuk hari ini. Dan gak hanya berhenti di hari ini. Gratitude creates a vision for tomorrow. Tidakkah saudara punya Tuhan yang luar biasa? He is for you and He is not against you. Dia mau kita menjadi anak-anaknya yang tahu gak hanya meminta, tapi tahu bersyukur. Dia mau kita jadi anak-anaknya yang berkata, Tuhan, kalau Engkau yang memulai, Engkau lebih daripada sanggup untuk mengakhirinya. Sanggup, mau, lebih daripada sanggup untuk mengakhiri.